Oh, hai, ini sih ya. Selamat datang untuk seluruh siswa Dharma Yuda. I'm so proud of you. Kenapa saya sangat proud? Karena kamu sudah adalah generasi survivor, sudah sangat luar biasa. Dan saya di sini Sir Daud Chandra Besar. Kalau bisa panggil Sir Daud, akan menjadi prakarya kamu di tahun ini. Berbicara tentang prakarya, mungkin sekedar kelas 8 dan sudah tahu lah apa itu prakarya. Membuat sesuatu dari hal yang tidak berguna dan mengubahnya menjadi berguna. Itu mungkin sangat simpel. Maka untuk kali ini, saya akan membimbing kamu untuk membuat suatu karya yang berguna dan bermanfaat. Seperti bisa kamu lihat di ruangan ini, ada banyak sekali karya yang luar biasa seperti Miss Cute ini, bisa lebih juga nanti. Dan kali ini kita akan belajar prakarya bersama, namun dengan pembelajaran daring ataupun online. Yang mana kamu tahu mungkin akan sedikit lebih rumit karena kita tidak tetap muka seperti biasa. Tapi dengan motivasi kamu dan keinginan kamu untuk berjuang lagi, itu akan menjadi sangat menarik. Oke, sekilas tentang profil Sir. Nama Sir Daud Chandra Besar, kamu bisa panggil Sir Daud. Terlahir di Sidikalang 27 Maret 1996. I'm still young, some maybe say, but ya saya masih sangat muda dan sangat energik lah. So, Sir akan belajar prakarya seperti tadi sudah saya sampaikan, dan khusus untuk kelas 8 dan kelas 9. Jadi, mari bersama belajar, mari bersama berkarya, dan kita akan karya kita untuk hal yang lebih baik. And the last one is, please stay at home. Okay? Stay healthy and do your best to keep yourself good. That's all. See you later kalian semua. Saya harapkan masih dalam keadaan yang sehat, masih dalam keadaan yang mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Jangan bermain-main. Dalam artian jangan mempermainkan peraturan yang sudah ada. Jangan merasa sehat, jangan merasa kebal dengan segala penyakit. So, kalaupun kamu keluar dengan kepentingan tertentu, patuhilah protokol kesehatan. Oke, selamat datang di kelas prakarya pertemuan pertama dengan saya Sir Daud. Kita akan masuk ke materi kita, itu adalah tentang budidaya tanaman mentimun untuk kelas 9. Jadi kalau prakarya kali ini baik kelas 7, 8, dan 9 kita akan bersama-sama belajar bagaimana cara menanam atau membudidayakan sesuatu. Dalam artian di sini untuk kelas 9 kita mendapat budidaya tanaman mentimun. Kenapa ini menjadi materi? Karena ini adalah pada masa online ataupun daring, siswa diharapkan mampu berinteraksi secara online. Jadi untuk prakarya kita berharap anak-anak mampu mengalami perasaan yang sama bagaimana cara menanam dan menikmati hasil dari tanaman itu sendiri, yang mana adalah manfaat dari budidaya itu. Jadi untuk ini kita akan belajar, ada 3 tujuan pembelajaran kita untuk kelas 9 ini. Yang pertama adalah kita tahu bagaimana cara membudidayakan tanaman mentimun, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah kita mengetahui bagaimana teknis penanaman itu, baik mulai dari pembibitan, mulai dari memberikan tanah sampai pengolahan, sampai bagaimana merawat dan menghindari hama. Yang ketiga adalah bagaimana baiknya proses memanen daripada tanaman yang sudah kita tanam tadi. Itu adalah 3 tujuan kita untuk pembelajaran budidaya tanaman mentimun di kelas 9 ini. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi lebih dalam, Sir mau tanyakan apa itu budidaya. Oke, sembari kamu nonton video ini mungkin berpikir, oh budidaya tahu Sir, menanam gitu ya. Cuman secara umumnya, secara KBBI itu ada pengertian budidaya. Budidaya itu artinya adalah usaha yang bermanfaat dan memberi hasil. Itu adalah pengertian budidaya, usaha yang bermanfaat dan memberikan hasil. Untuk ini budidaya hayati yang kita pakai, karena kita menggunakan mentimun. Jadi bukan menggunakan sejenis hewan peliharaan ataupun ikan sebagai objeknya atau sumbernya. Kita menggunakan mentimun sebagai bahan yang kita pakai untuk budidaya. Itu adalah pengertian budidaya secara umum. Dalam hal ini, saya hanya akan menyampaikan sekilas tentang tahapan dalam budidaya mentimun. Yang pertama, tahap pertama itu, kamu bisa lihat di sini adalah penyiapan benih mentimun. Itu ada gambar warna putih, itu adalah contoh benih daripada mentimun. Tahap yang kedua itu adalah pengolahan lahan. Oke, ini di sebelah kanan Sir, itu pengolahan lahan. Bagaimana cara kita mempersiapkan tanah yang baik untuk si benih tadi. Yang ketiga itu adalah kita masuk ke tahap penanaman benih. Oke, you can
check down below adalah bagaimana cara kita menanam benih itu supaya dia tumbuh tidak sembarangan. Kita harus tahu dulu ukuran tanah seberapa dalam kita harus membuat lubang dan tanah seperti apa yang kita pakai. Yang keempat itu adalah perawatan. Seperti tanaman pada umumnya, kalau dia sudah tumbuh kita harus merawatnya. Jadi kita bisa siram, itu tidak harus setiap hari juga, tapi akan ada aturan yang akan saya sampaikan di pertemuan selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah kita menikmati hasil ataupun panen mentimun. Jadi kita bisa makan hasil daripada budidaya kita tadi. Itu adalah beberapa tahapan yang penting dan harus kita ingat dalam budidaya mentimun. Untuk kali ini itu dulu yang akan saya sampaikan. Dan sebelum saya tutup pembelajarannya, saya ingatkan project kita itu adalah budidaya mentimun. Maka di akhir pertemuan nanti itu adalah setelah pertemuan ke-7, kamu harus sudah berhasil menanam mentimun dan sudah ada buah. Itu akan menjadi ketentuan kamu berhasil atau tidaknya. Maka untuk pertemuan selanjutnya, Sir akan sampaikan ataupun akan show bagaimana cara menanam ataupun budidaya mentimun. Sebelum itu, kamu harus persiapkan beberapa alat yang kamu butuhkan untuk pertemuan minggu depan. Kamu harus mencari yang pertama adalah bibit daripada mentimun tadi. Yang kedua, media yang digunakan untuk menanam mentimun bisa polybag. Yang ketiga adalah kamu harus mencari alat penyiram. Bisa menggunakan gayung sebenarnya, bisa, tidak masalah. Yang penting kamu siapkan. Yang keempat, kamu menggunakan sarung tangan untuk menanam. Untuk proses menanam itu adalah 4 item yang sangat penting yang harus kamu pakai, harus kamu cari dari sekarang. Dan itu akan kita gunakan di pertemuan minggu depan. Karena minggu depan kita sudah akan langsung menanam budidaya mentimun tadi. Jadi tolong dicari bahannya, tidak susah mencarinya, dan jangan jadikan mencari bahan sebagai alasan kamu untuk keluyuran kemana-mana. Cari bahannya setelah dapat kembali ke rumah. Itu aja yang akan saya sampaikan di pertemuan pertama ini. Please stay healthy, jaga kesehatan masing-masing, peduli dengan diri masing-masing dan keluarga, karena kamu tidak tahu penyakit itu ada di mana. Jadi tetaplah jaga kesehatan.